Welcome back to Mas Adri, si informan biasa. Pulau San Nicolas adalah sebuah pulau yang sangat terpencil di sebelah selatan California dan dikelilingi oleh perairan Samudra Pasifik. Selama ribuan tahun, pulau dengan luas sekitar 59 km persegi ini dihuni oleh suku Amerika asli, yaitu suku Nicoleño. Pada sekitar tahun 1811 sampai 1814, pemburu berang-berang asal Alaska yang bekerja untuk perusahaan Rusia Amerika mendarat di Pulau San Nicolas dan menyerang sebagian besar penduduk pulau. Hal ini mengakibatkan penurunan populasi suku Nicoleño dengan cukup drastis. Hingga pada tahun 1835, suku Nicoleño hanya tersisa sekitar 20 jiwa. Pada tahun 1835, sebuah kelompok misionaris yang dinamakan sebagai Misioner Santa Barbara mengevakuasi seluruh suku Nicoleño yang tersisa di Pulau San Nicolas. Sayangnya, ada seorang wanita yang tertinggal, bernama Juana Maria. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui dengan jelas mengenai alasan mengapa dia bisa tertinggal. Ada yang bilang bahwa pada saat proses pengevakuasian, Juana sedang mencari anaknya yang masih kecil, sehingga ia tidak ikut terevakuasi. Ada juga yang bilang bahwa Juana sebenarnya sudah ada di dalam kapal, tapi dia melompat dari kapal dan berenang kembali ke Pulau San Nicolas untuk mencari adik laki-lakinya yang tertinggal. Kapal evakuasi tidak pernah kembali ke Pulau San Nicolas untuk mencari Juana sejak saat itu. Selama 18 tahun, dia menghabiskan hidupnya seorang diri. Di sana ia bertahan hidup dengan cara berburu bebek liar, anjing laut liar, memancing ikan, dan membuat rumah dari tulang paus. Pada tahun 1850, seorang pastor, Bapak Gonzales dari Misionaris Santa Barbara, menugaskan pencarian terhadap Juana Maria. Namun Juana tidak berhasil ditemukan. Kisah tentang pencarian terhadap Juana Maria ini menyebar dan sampai ke telinga seorang pelaut bernama George Nidever. George merasa tertarik dan tertantang. Hingga tanpa waktu lama dia membuat tim ekspedisi khusus untuk menemukan Juana. Namun pencarian ini ternyata tidaklah mudah. Juana belum berhasil ditemukan. Setelah 2 kali pencarian yang selalu menemukan kegagalan, akhirnya pada tahun 1853, ada sebuah titik terang. Salah seorang tim George menemukan jejak kaki di pantai. Setelah diselidiki lebih lanjut, mereka berhasil menemukan Juana. Juana terlihat sudah tua. Dia tinggal di sebuah pondokan yang terbuat dari tulang paus. Saat ditemukan, Juana sedang memotong-motong lemak anjing laut dan tersenyum ramah kepada George. Juana tidak menolak untuk dievakuasi. Dengan senang hati, dia bergabung bersama tim ekspedisi George Nidever menuju Santa Barbara. Juana terlihat sangat takjub dengan peradaban yang pertama kali dia lihat. Di sana, dia hanya bisa berkomunikasi dengan 3 orang suku Nicoleño yang masih hidup. Selain dari mereka, tidak ada yang bisa memahami bahasa yang digunakan oleh Juana. Untuk komunikasi dengan George dan penduduk lainnya, dia menggunakan bahasa tubuh. George membawa Juana tinggal di rumahnya, dan di sana Juana dirawat oleh istri George, Sinforosa Sanchez Nidever. Kabar mengenai Juana Maria tersebar dengan sangat cepat, dan banyak orang berbondong-bondong penasaran ingin melihat Juana. Juana digambarkan sebagai sosok yang ceria, ramah, dan bahagia. Dia selalu tertawa, menyanyi, dan menari. Sayangnya, karena hidup yang lama di pedalaman, imunitas tubuhnya tidak kuat.
Hanya sekitar 7 minggu setelah sampai di Santa Barbara, Juana terserang penyakit disentri. Sebelum meninggal, Bapak Sanchez membaptisnya dan memberinya nama yang sekarang dikenal orang-orang dengan nama Juana Maria. Hingga akhir hidupnya tidak ada yang mengetahui nama asli dari Juana Maria. Juana dimakamkan di pemakaman keluarga George Nidever di pemakaman Santa Barbara. Kisah Juana Maria ini menginspirasi seorang penulis bernama Scott O'Dell untuk menulis sebuah cerita berdasarkan kisah Juana. Buku itu berjudul Island of the Blue Dolphins. Untuk mengenang kisah ini, pemerintah California membuat patung Juana Maria. Patung tersebut bisa ditemukan di persimpangan State Street dan Victoria Street di Santa Barbara, California. Kalau kisah Juana Maria terjadi pada kalian, hal apa yang akan kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan sampai jumpa.